Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok kelompok berapa? Gak tahu, Mas. Ke- Kami akan itu ya, Pak Arif akan mempresentasikan hasil UTS kami yang sudah kami diskusikan sebelumnya, yang berjudul Analisis Data Pembelian Motor Listrik yang ada di Indonesia dengan menggunakan konsep teori probabilitas. Ada pula rekan saya Gracela dan Nuria Aulia Salsabila yang akan membantu untuk menjelaskan terkait lebih lanjut dari apa yang akan kami presentasikan. Oke, saya Kevin akan mengawali presentasinya. Oke, next. Nah, sebelum lanjut ke teori probabilitas, saya akan menjelaskan singkat latar belakang dari konsep yang akan kita buat. Nah, di sini pertumbuhan industri kendaraan listrik yang ada di Indonesia itu didorong oleh kesadaran dari lingkungan, infrastruktur, pengisian daya yang meningkat, dan insentif pemerintah. Nah, dalam menghadapi perkembangan yang saat ini, pemahaman tentang perilaku konsumen dan faktor-faktor pembelian menjadi penting untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Analisis data dengan teori probabilitas diharapkan memberikan wawasan yang berharga bagi pelaku industri untuk memahami pola pembelian motor listrik dan preferensi konsumen terkait kendaraan yang ramah lingkungan. Oke, next. Nah, kami juga menyertai tujuan dari proyek ini itu seperti apa. Kami sudah merangkumnya menjadi 5 poin, yaitu yang pertama itu ada memahami pola pembelian, yang artinya menganalisis data pembelian motor listrik untuk memahami pola pembelian secara keseluruhan, termasuk preferensi merek, model, dan juga lokasi pembelian. Lalu yang kedua ada mengidentifikasikan faktor-faktor penting. Nah, apa itu? Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian motor listrik seperti harga, merek, model, fiturnya, dan juga lokasi pembelian. Lalu yang ketiga ada menilai distribusi pembelian. Menilai distribusi pembelian motor listrik ini berdasarkan faktor-faktor yang relevan seperti merek, model, dan juga lokasi pembelian. Next, untuk yang keempat adalah mengukur probabilitas, yaitu kami menggunakan konsep teori probabilitas ini untuk mengukur probabilitas pembelian motor listrik berdasarkan berbagai skenario dan faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Lalu poin terakhir yaitu yang kelima menyediakan wawasan yang strategis, sorry. Nah, bagaimana itu? Yaitu memberikan wawasan strategis kepada pelaku industri kendaraan listrik, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Lalu dengan mencapai semua tujuan ini, diharapkan proyek ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung perkembangan positif industri kendaraan listrik di Indonesia serta mendorong adopsi lebih luas terhadap kendaraan yang ramah lingkungan. Baik, next. Oke. Selanjutnya adalah hasil deskripsi data. Yang pertama itu, sumber data yang digunakan dalam proyek ini berasal dari survei pembelian motor listrik di Indonesia. Survei ini mungkin dilakukan oleh Badan Riset Pasar, produsen kendaraan listrik, atau lembaga lain yang terlibat dalam industri otomotif. Jumlah sampel. Data pembelian motor listrik mencakup minimal 50 responden atau pembeli motor listrik di Indonesia. Lalu, jenis variabel. Variabel yang diamati dalam data pembelian motor listrik mencakup beberapa aspek, termasuk tetapi tidak terbatas pada merek motor listrik, model motor listrik, harga motor listrik, lokasi pembelian, dan fitur-fitur tambahan. Lalu selanjutnya adalah cakupan waktu. Data yang digunakan mungkin mencakup periode waktu tertentu. Deskripsi data yang jelas dan komprehensif memastikan bahwa pembaca atau penguji dapat memahami aspek-aspek kunci dari data yang dianalisis dan dari konteks di mana analisis dilakukan. Next.
Di sini juga ada pemusatan data, menentukan ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus untuk mengidentifikasi nilai tengah atau pusat dari distribusi pembelian motor listrik. Lalu ada sebaran data, menentukan ukuran sebaran data seperti rentang, deviasi standar, dan kuartil. Selanjutnya adalah presentasi grafis, menggunakan grafik seperti histogram, diagram batang, atau diagram lingkaran. Selanjutnya adalah frekuensi relatif, menghitung frekuensi relatif dari kategori-kategori tertentu dalam data pembelian motor listrik. Selanjutnya adalah analisis outlier, mendeteksi dan menganalisis outlier atau nilai-nilai ekstrim dalam data pembelian motor listrik yang mungkin mempengaruhi interpretasi hasil. Next. Yang ketiga ada himpunan. Yang pertama adalah himpunan berdasarkan merek. Pembelian motor listrik dapat dikelompokkan berdasarkan merek, misalnya ada Vigo, Alfa, Volta, Polytron, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah himpunan berdasarkan harga. Pembelian motor listrik bisa juga dikelompokkan berdasarkan rentang harga, misalnya harga rendah, harga menengah, dan harga tinggi. Yang ketiga adalah himpunan berdasarkan lokasi pembelian. Data pembelian motor listrik dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi pembelian seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, himpunan berdasarkan model. Data pembelian motor listrik juga dapat dikelompokkan berdasarkan model seperti skuter, sport bike, atau electric moped. Next. Yang keempat adalah diagram pohon. Membeli motor listrik. Cabang ini mewakili pilihan untuk membeli motor listrik. Dari sini ada 2 subcabang. Selanjutnya adalah merek. Konsumen memilih merek motor listrik tertentu seperti Tesla atau Yamaha. Yang ketiga model. Konsumen memilih model motor listrik misalnya skuter. Lalu tidak membeli motor listrik. Cabang ini mewakili pilihan untuk tidak membeli motor listrik. Dari sini ada 3 subcabang. Yang terakhir adalah pertimbangan. Konsumen mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memutuskan tidak membeli, seperti pertimbangan harga atau lokasi pembelian. Next. Kemudian kita masuk pada tabel kontingensi. Dalam tabel ini kita memiliki merek mobil listrik sebagai satu variabel dan lokasi pembelian sebagai variabel lainnya. Angka dalam sel tabel menunjukkan jumlah pembelian motor listrik untuk setiap kombinasi merek dan lokasi pembelian. Misalnya ada 20 pembelian motor Tesla di Jakarta, 15 pembelian di Bandung, dan 10 pembelian di Surabaya. Kemudian kita masuk kepada probabilitas. Probabilitas pembelian berdasarkan merek. Di sini dijabarkan yaitu probabilitas dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan pembelian motor listrik berdasarkan merek tertentu. Misalnya, jika ada 3 merek yang tersedia, Divago, Alfa, dan Volta, kita dapat menghitung probabilitas bahwa konsumen akan memilih masing-masing merek berdasarkan data historis atau survei. Yang kedua itu ada probabilitas pembelian berdasarkan lokasi. Probabilitas juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan pembelian motor listrik di berbagai lokasi, seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Ini memungkinkan untuk memahami preferensi ini konsumen berdasarkan geografi dan potensial pasar di berbagai daerah. Yang ketiga ada probabilitas pembelian berdasarkan model. Probabilitas dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan pembelian motor listrik berdasarkan model tertentu. Misalnya skuter, sport bike, atau electric moped. Ini membantu produsen untuk memahami permintaan pasar untuk berbagai jenis model dan merancang strategi pemasaran yang sesuai. Dan yang terakhir itu ada probabilitas pembelian berdasarkan harga. Probabilitas ini juga digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan pembelian motor listrik dalam rentang harga tertentu. Misalnya, kita dapat menghitung probabilitas pembelian motor listrik dengan harga rendah, menengah, atau tinggi berdasarkan data penjualan historis atau survei konsumen. Kemudian kita masuk pada alat analisis yang digunakan. Di sini kami menggunakan statistika deskriptif, yang kedua diagram pohon, ketiga tabel kontingensi, kemudian ada aturan probabilitas, dan yang terakhir itu ada analisis regensi. Nah, dengan menggunakan alat analisis ini, data pembelian motor listrik di Indonesia dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku konsumen
preferensi pasar, dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian dengan mengintegrasikan konsep teori probabilitas, serta menggunakan Microsoft Excel atau Python. Kemudian kesimpulan yang kami dapat di sini adalah pemahaman perilaku konsumen. Yang kedua itu ada identifikasi faktor-faktor penting. Yang ketiga, perseberangan dan distribusi pembelian. Kemudian ada juga rekomendasi strategi pemasaran. Dan yang terakhir ada potensi pertumbuhan pasar. Nah, kesimpulan ini memberikan ringkasan tentang hasil analis data yang serta implikasinya terhadap industri motor listrik di Indonesia. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengembalian keputusan yang lebih baik dan pengembangan strategi yang lebih efektif dalam memasarkan motor listrik dan mendukung pertumbuhan pasar di masa depan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Untuk Bapak Kevin boleh ditutup. Baik, terima kasih Pak Arif. Itu adalah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.